Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Baik anak-anak ibu, hari ini pembelajaran kimia kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, untuk hari ini kita hanya masuk subbab sampai 4.2 saja, yaitu yang pertama mengenai peranan elektron pada pembentukan ikatan kimia, dan yang kedua mengenai ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Nah, kita lihat terlebih dahulu mengenai aturan oktet. Oktet itu artinya 8 ya nak. Maka pengertian dari aturan oktet adalah kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia. Jadi untuk unsur-unsur atau atom-atom yang berada di luar dari gas mulia itu, dia cenderung menyerupai atau menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia. Apa tujuannya? Yaitu untuk supaya unsur-unsur tersebut mencapai kestabilan. Jadi diingat ya nak, gas mulia ini adalah unsur yang paling stabil dari semua golongan ya nak ya. Nah, kita lihat contohnya. Reaksi natrium dengan klorin, maka membentuk natrium klorida. Nah, perhatikanlah konfigurasi elektron natrium, neon, klorin, dan argon sebagai berikut. Nah, kita lihat neon. Neon itu adalah unsur golongan 8A atau gas mulia ya nak ya. Nah, nomor atomnya adalah 10, maka konfigurasi elektronnya adalah 28. Nah, kita lihat elektrovalensinya berakhiran 8. Nah, makanya dia dikatakan golongan gas mulia ya, atau golongan 8A. Kemudian untuk natrium, nomor atomnya 11, maka konfigurasi elektronnya adalah 281. Nah, kita lihat elektrovalensinya adalah 1. Nah, maka dia golongan 1A ya nak ya. Nah, karena dia elektrovalensinya 1, maka dia supaya dia menyerupai gas mulia, maka dia cenderung harus melepaskan 1 elektronnya agar dia menyerupai seperti siapa? Neon ya. Nah, neon tadi kan konfigurasinya adalah 28. Maka kalau dilepaskannya 1 elektronnya, maka natrium menjadi konfigurasinya 28. Maka karena dia melepaskan 1 elektron, maka natrium akan terbentuk ion positif, yaitu sebanyak 1 elektron. Jadi Na positif 1 ya. Nah, kemudian kita lihat klorin. Klorin nomor atomnya 17. Maka konfigurasi elektronnya adalah 287. Elektrovalensinya adalah 7, maka dia termasuk golongan 7A ya nak. Nah, karena elektrovalensinya 7, nah supaya dia menyerupai atau sama dengan gas mulia, maka 7-nya ini dia cenderung menyerap. Menyerap itu artinya menerima atau menangkap 1 elektron agar dia menyerupai seperti argon. Nah, ini argon. Argon itu nomor atomnya 18, dia termasuk golongan gas mulia ya nak. Maka konfigurasinya argon itu adalah 288. Nah, jadi kalau tadi klorin yang menyerap 1 elektron, maka dia konfigurasinya akan sama seperti argon, yaitu menjadi 288. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk kepada lambang Lewis. Nah, lambang Lewis itu adalah lambang atom disertai elektron valensinya. Lambang Lewis untuk unsur periode kedua dan ketiga sebagai berikut. Nah, jadi lambang Lewis ini yang digambarkan titiknya itu adalah elektron valensinya saja ya nak. Nah, kita lihat contohnya untuk periode kedua dan periode ketiga. Nah, periode itu cara membacanya dalam sistem periodik unsur adalah secara horizontal ya nak, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, untuk golongan 1A-nya yaitu Li, litium, golongan 2A-nya berilium. Ini untuk periode keduanya ya nak. Golongan 3A-nya boron, yaitu lambangnya B ya. Golongan 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A fluorin, 8A neon. Nah, jadi lambang Lewis itu titik ya nak. Titik Lewis itu cukup jumlah elektron valensinya saja. Nah, kayak litium kan elektrovalensinya berarti 1 ya, karena dia golongan 1A, maka titiknya 1. Untuk Be elektrovalensinya 2, maka titik Lewisnya ada 2. Boleh kita gambarkan di kiri di kanan atau atas bawah. Nah, itu terserah ya, itu hanya metode cara menggambarkan titiknya ya. Kemudian golongan 3A boron ya, maka
elektron valensinya ada 3, maka titiknya ada 3, 1, 2, 3. Oke, kemudian karbon 4, nitrogen 5, oksigen 6, fluorin 7, kemudian neon 8. Nah, inilah dia perbedaannya. Kalau dia neon karena kita lihat ini elektron valensinya berpasangan, ya kan? Makanya karena dia jumlahnya 8. Nah, sementara unsur-unsur yang lain yang di luar dari gas mulia itu kan semuanya ganjil dia ya. Ada yang elektronnya tidak berpasangan. Nah, itulah nanti kita akan berbicara tentang ikatan kimia ya. Nah, begitu juga dengan periode ketiga. Nah, ini golongan periode ketiga yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya ini kita masuk kepada ikatan ion. Jadi ikatan kimia itu banyak jenisnya ya nak ya. Yang pertama kita masuk kepada ikatan ion. Nanti ada ikatan kovalen. Kemudian nanti ada ikatan kovalen koordinasi. Kemudian nanti ada ikatan logam. Nah, untuk yang pertama hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion itu pengertiannya adalah gaya tarik-menarik listrik antara ion yang berbeda muatannya. Nah, biasanya ikatan ion ini terjadi antara golongan logam dan golongan non-logam. Nah, kita lihat contohnya. Golongan logam kita ambil misalnya natrium, yang non-logamnya adalah klorin. Nah, ini natrium dan klorin kalau kita reaksikan maka akan terbentuk NaCl atau dikenal namanya dengan natrium klorida. Nah, kalau sehari-hari kita sebut sebagai garam dapur ya. Nah, ini terdiri atas ion Na positif dan Cl negatif. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan yang di awal tadi ya, mengapa dia terbentuk Na positif. Karena tadi natrium itu melepaskan satu elektron, maka terbentuk ion positif sebesar 1 ya, karena dia melepaskan satu elektron. Nah, jadi nanti kalau dia ada melepaskan 2 elektron, maka dia nanti muatannya menjadi 2 positif ya nak ya. Nah, itu nanti kita lihat contoh selanjutnya ya. Nah, ini dia karena natrium tadi dia melepaskan 1 elektron, maka terbentuk Na1 positif. Kemudian si klorin atau Cl tadi menerima atau menyerap 1 elektron, maka terbentuklah ion negatif sebesar 1 elektron, 1 negatif ya. Nah, ion-ion tersebut dikukuhkan oleh gaya tarik-menarik listrik. Nah, kenapa dikatakan ada gaya tarik-menarik listrik? Karena ada ion positif dan ada ion negatif yang kalau dilarutkan di dalam air, maka ion positif dan ion negatif ini akan terurai menjadi ion-ion yang saling bergerak bebas ya nak ya. Bergerak bebas itu artinya apa? Itu tadi yang terurai, jadi ion positifnya akan mendekati ion negatif dan begitu sebaliknya, negatif akan mendekati ion positif, makanya terjadilah gaya tarik menarik listrik. Nah, sesuai dengan hukum Coulomb. Nah, kita lihat ini reaksi terjadinya ikatan ionnya. Kita lihat Na tadi titik Lewisnya nomor atomnya tadi 11 Na ya, maka konfigurasi elektronnya 281, maka elektron valensinya adalah 1, maka titik Lewisnya kita gambarkan 1 ya, titiknya 1. Kemudian direaksikan. Nah, kalau direaksikan dalam menuliskan lambang kimia ditambah ya nak ya, ditambah Cl atau klorin. Klorin tadi nomor atomnya 17, maka konfigurasinya adalah 287, maka elektron valensinya 7, maka titik Lewisnya kita gambarkan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang 6 ini sudah berpasangan ya. Nah, tinggal satunya lagi yang belum, di jumlahnya 7 ya. Nah, kemudian menghasilkan. Nah, ini tanda panah ya, jadi kita bacakan menghasilkan atau terbentuk ya. Maka terbentuklah atom Na positif 1. Nah, dari mana terbentuk atom Na positif 1 tadi? Karena tadi Na yang 1 elektron ini dia lepaskan atau dia buang. Nah, karena dia buang, kemudian si Cl menangkapnya. Kenapa dia menangkapnya? Karena dia perlu 1 elektron untuk mencapai kestabilan.
supaya dia menjadi 8. Nah, begitu juga tadi Na kan 281. Nah, supaya dia stabil, dia cukup buang satu saja supaya dia menjadi 28. Sehingga dia menjadi stabil ya. Elektron valensinya jadi berakhiran 8 ya. Begitu juga dengan Cl. Dia cukup menangkap satu saja, dia sudah menjadi 288. Maka dia menjadi stabil. Elektron valensinya menjadi 8. Nah, karena dia menangkap satu, maka terbentuklah tambah Cl. Nah, ini dia, ini contohnya ya nak ya. Nah, tadi dia menangkap, yang dibuang Na1 ditangkap oleh Cl. Nah, ini di titik Lewisnya agak dibedakan saja untuk menandakan supaya menandainya aja ya nak ya. Jadi ini kayak kali ya. Ini titik tadi itu elektron si Cl. Kemudian yang kali ini, kali itu sebenarnya titik ya nak ya. Titik juga ini hanya untuk menandakannya saja. Elektron yang dia peroleh dari si natrium yang dilepaskan tadi, maka dia tangkap, maka terbentuklah dia Cl negatif 1 karena dia menangkap satu elektron. Maka terbentuklah ini adalah rumus empirisnya atau rumus senyawanya, yaitu menjadi NaCl karena Na melepaskan satu dan Cl menerima satu ya. Kemudian ikatan ion hanya dapat terjadi jika unsur-unsur yang direaksikan mempunyai perbedaan daya tarik elektron atau keelektronegatifan yang cukup. Udah? Itu dia ya. Oke, kemudian kita masuk kepada rumus kimia senyawa ion. Nah, kita lihat ya bagaimana kita menentukan rumus kimia senyawa ion. Nah, mengapa rumus kimia natrium klorida adalah NaCl, yaitu Na banding Cl sama dengan 1:1 ya. Nah, itu tadi ya kita lihat, yaitu diperoleh dari Na tadi melepaskan 1, Cl tadi menerima 1. Nah, sesuai dengan aturan oktet atau aturan 8 ya, oktet itu 8, maka atom natrium akan melepaskan 1 elektron, sedangkan atom klorin akan menyerap 1 elektron. Nah, rumus kimia NaCl adalah rumus empiris yang menyatakan bahwa perbandingan dari ion Na positif dibanding ion Cl negatif adalah 1:1. Nah, itu dikatakan dengan rumus empiris. Jadi rumus empiris ini sama dengan rumusnya yang paling sederhana ya nak ya. Jadi dia suatu perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Oke ya. Jadi nanti ada juga yang dikatakan dengan rumus molekul. Nah, kalau rumus molekul itu yaitu dia yang dilipat gandakan dari rumus empirisnya ya. Oke, kita lihat. Sesuai aturan oktet, maka rumus empiris senyawa ion dari suatu pasangan logam dan non-logam dapat kita ramalkan. Nah, karena jumlah elektron yang dilepas unsur logam sama dengan yang diserap oleh unsur non-logam. Nah, jadi kalau seandainya tadi unsur logamnya adalah natrium golongan 1A bereaksi dengan unsur non-logam golongan 7A, yaitu klorin tadi ya, maka mereka itu akan bisa kita prediksikan atau kita ramalkan rumus empirisnya, karena yang dia lepaskan sama yang menerima itu sama ya nak ya. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, rumus elektron atau rumus Lewis dan rumus empiris senyawa Mg Mg nomor atomnya 12, Z itu menyatakan lambang atom, nomor atom ya nak ya. Nomor atom sama dengan 12 direaksikan dengan Cl dengan nomor atomnya 17. Nah, maka kita lihat Mg tadi 12 dan Cl 17 mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Nah, kita buat dulu konfigurasinya. Mg 12, maka konfigurasinya adalah 282 ya. Maka elektron valensinya adalah 2. Cl 17, maka konfigurasi elektronnya adalah 287. Maka elektron valensinya adalah 7. Nah, bagaimana kedua atom ini untuk mencapai kestabilannya? Nah, kita lihat. Untuk mencapai konfigurasi oktet atau 8, maka Mg itu harus melepaskan 2 elektron. Nah, dia harus melepaskan 2 elektron supaya dia menjadi konfigurasi menjadi 28. Ya, jadi elektron valensinya menjadi 8, cukup 28 saja. Maka dia lepaskan 2 elektron. Nah, sedangkan si Cl tadi elektron valensinya 7. Nah, dia supaya dia stabil kan
elektron valensinya kan harus 8 ya, maka dia cukup menyerap atau menerima 1 elektron saja. Supaya elektron valensinya menjadi 8, maka dia menyerap 1 elektron, maka konfigurasi elektronnya menjadi 288. Nah, atom Mg berubah menjadi ion Mg2 positif karena dia melepaskan 2 elektron. Sedangkan atom Cl tadi karena dia menerima 1 elektron, maka dia menjadi Cl1 negatif. Nah, ini kita lihat ya. Mg tadi konfigurasinya 282, maka terbentuk menjadi Mg2 positif. Maka elektron valensinya adalah 28 ya. Nah, kemudian Cl 287. Nah, kemudian dia menerima, nih ditambah 1 elektron, menerima 1 elektron. Maka dia akan terbentuk Cl1 negatif karena dia menerima ya atau menyerap. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 288. Nah, dari sini kita lihat, maka yang di atas kita kalikan 1, ini kita kalikan silang ya nak ya, maka yang di bawah kita kali 2. Kenapa begitu? Karena tadi si Cl perlu hanya 1 elektron, sementara Mg melepaskan 2 elektron. Maka 2 elektron yang dilepaskan oleh Mg ini, sementara si Cl hanya perlu 1 saja, maka yang satunya lagi kemana diberikan? Maka dari itu si Cl-nya kita kali 2, berarti harus ada 2 atom Cl. Jadi kedua atom magnesium ini ditangkap oleh 2 atom Cl. Makanya kita kalikan silang, Mg-nya 1 dikali 1, Cl-nya dikali 2. Maka rumus empiris senyawanya menjadi MgCl2. Jadi atom Mg-nya cukup 1 saja, sementara atom Cl-nya kita perlu ada 2 atom Cl. Makanya menjadi MgCl2. Paham ya nak ya? Nah, jadi 2 elektron yang dibuang oleh si magnesium itu akan ditangkap oleh kedua atom Cl. Ya kan? Karena Cl itu kalau 1 Cl aja kan perlu 1 elektron ya. Maka yang 1 elektronnya lagi yang dibuang si Mg akan ditangkap oleh Cl yang keduanya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai ikatan ion ya nak ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di forum kelas ya nak ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.